Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat ya? Nah, pagi ini kita akan belajar matematika bersama Bu Reni ya. Kita akan membahas tentang pengolahan data. Nanti pelan-pelan anak-anak pahami. Setelah itu, anak-anak nanti mencoba berlatih ya. Berlatih di buku-buku yang sudah kami bagikan, yang sudah sekolah bagikan. Contohnya di Ultra itu juga ada contoh-contoh soal mengenai pengolahan data. Nah, setelah Bu Guru jelaskan, nanti harapan Bu Reni kita bisa belajar, anak-anak bisa mengerjakan dengan benar, mengerjakan dengan baik. Gitu ya. Ya, sebelum mulai belajar, kita berdoa bersama-sama dulu yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Amin. Ya, semoga setelah kita berdoa, Allah memberi kemudahan anak-anak untuk memahami materi yang Bu Guru berikan. Nah, untuk pengolahan data, yang pertama, anak-anak Bu Guru kenalkan dulu, siswa dapat menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, nanti datanya biasanya kisarannya 20-30 data. Contohnya, di sini Bu Reni sudah menuliskan nilai matematika siswa kelas 6. Nah, di sini ada datanya acak ya. Itu namanya data acak, data tunggal acak. Nilai matematika siswa kelas 6 sebagai berikut. Nah, ini semuanya dari 84, 94, 82, dan seterusnya. Ada 20 data. Ini kita buat tabel. Caranya bagaimana? Seperti contoh di bawah ini. Tabelnya kita buat yang atas nilai, yang bawah banyaknya siswa. Nah, nilainya kita urutkan dari yang paling kecil. Sekarang 82. Kita hitung. Biasanya nanti kalau di soal boleh anak-anak coret-coret ya. Oh, yang paling kecil 82. Dihitung sambil dicoret. 1, 2. Oh, 82-nya ada 2. Tulis di sini. Banyaknya 2. 84. Cari lagi sambil dicoret lagi. 84. 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4 dan seterusnya. Di sini 86-nya ada 5, 88-nya ada 5, 90-nya ada 2, 94-nya ada 2. Kita lanjutkan ya. Sudah bisa ya anak-anak ya. Nanti dicoba dalam membuat tabel nanti setidaknya anak-anak bisa membaca tabel gitu ya. Oh, berarti di sini yang nilainya 82 ada 2 orang. Yang nilainya 94 ada 2 orang, yang nilainya 88 ada 5 orang. Nah, seperti itu ya. Kita lanjutkan. Disajikan data dalam bentuk tabel, siswa dapat menentukan diagram batangnya. Jadi, nanti ada datanya bentuk tabel. Dari tabel itu, anak-anak disuruh merubah ke dalam bentuk diagram batang. Nah, caranya bagaimana? Bentuk diagramnya dulu, bentuk diagram vertikal ya, diagram vertikal. Kemudian banyak batangnya nanti ada 6. Batangnya pun boleh ganda, misalnya putra-putri. Kemudian nanti juga bisa kita ubah ke dalam bentuk diagram lingkaran. Nanti ada contoh diagram lingkaran. Nah, contohnya seperti ini. Di sini diketahui tabel data siswa SD unggulan. Ada data siswa SD unggulan, banyaknya siswa kelas 1, yang laki-laki 12, yang perempuan 14. Kelas 2, yang laki-laki 14, yang perempuan 12. Kelas 3, yang laki-laki 16, yang perempuan 12, dan seterusnya sampai kelas 6. Nah, ini akan kita tuangkan ke dalam bentuk diagram batang. Contoh diagram batang yang di bawah itu kita buat dulu
diagram vertikalnya. Di sini ada datanya kita pakai yang menjulang ke atas, yaitu adalah banyak siswa. Jadi angka dari 0, 2, 4, 6, 8, 10, sampai 20 itu adalah banyaknya siswa. Kemudian yang bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah kelasnya. Nah, di sini kelas 1 tadi kan yang laki-laki 12. Kemudian yang perempuan 14. Nah, kita kasih keterangan di sini yang laki-laki berwarna lebih gelap, yang perempuan lebih terang. Nah, dalam kamu membaca tabel nanti tidak boleh terbalik ya. Kalau yang gelap itu laki-laki berarti semua diagram yang gelap itu laki-laki. Batangnya yang gelap itu laki-laki. Yang terang itu perempuan. Nah, itu namanya batangnya ganda ya dalam satu. Ini ada dua batang, perempuan dan laki-laki. Nah, contoh sekarang coba kalian cermati. Untuk yang kelas 1 itu yang laki-lakinya 12, maka yang berwarna hitam itu sampai di banyaknya siswa di 12. Dan batangnya tepat di atas angka 1, berarti dia kelas 1. Yang hitam itu laki-laki sebanyak 12 siswa. Yang perempuan 14 siswa. Begitu seterusnya sampai kelas 6. Coba lihat yang kelas 6. Yang kelas 6 juga sama itu. Yang kelas 6. Oh, maaf itu yang kelas 6 mengalami kesalahan ya. Yang kelas 6 itu yang laki-laki harusnya berapa itu harusnya? Harusnya 12. Cuma di situ batangnya Bu Reni tadi buatnya kurang naik ya. Batangnya kurang naik ada di 10. Itu harusnya masih naik 1 strip lagi ya. Masih naik 1 strip lagi sampai di 12. Jadi dikoreksi lagi nanti mau yang kelas 6 itu diagram batangnya yang laki-laki harusnya naik 1 strip lagi sampai di 12. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini disajikan data dalam bentuk tabel. Siswa dapat menentukan diagram lingkaran. Nah, biasanya anak-anak kalau untuk menentukan diagram lingkaran itu sudah diketahui tabelnya. Nah, kalian cari prosentasenya dulu. Bagaimana caranya? Caranya lihat, sudah Bu Reni tuliskan. Misalnya ketela ada 55. Itu berat seluruhnya dari ketela, kacang, kedelai, padi, jagung, itu kita jumlahkan dulu. 55 tambah 45 tambah 50 tambah 70 tambah 30 semuanya adalah 250. Maka untuk mencari prosentasenya, ketela 55 per 250 dikali 100%. Nah, itu nanti ketemunya 22 dan seterusnya sampai jagung. Setelah ketemu prosentasenya semua itu, baru kita masukkan ke dalam diagram lingkaran. Nah, contohnya seperti itu. Kalau sudah tahu semua kan bisa anak-anak gambar ke dalam diagram lingkaran. Oh, ini yang paling besar adalah padinya 28. Berarti nanti kamu kalau misalnya dikira-kira nggak pakai penggaris ya, nggak pakai busur, nanti oh yang 28 berarti nanti pada bagian yang paling besar. Nah, untuk ujian nanti anak-anak, membaca diagram itu adalah keterampilan kamu, kemampuan dasar kamu yang harus kamu pelajari lebih lagi biar kamu tidak kesulitan dalam mencari datanya ya. Tetapi ketika ujian nanti yang keluar hanyalah perhitungan-perhitungan seperti modus, kemudian mean atau rata-rata, dan median atau nilai tengah. Nah, di sini yang harus anak-anak simak ya, akan guru sampaikan. Yang pertama adalah modus. Nah, mungkin nanti yang keluar modus ini di level 3. Level 3 nanti Bu Guru kasih contoh soalnya. Modus. Siswa dapat menentukan modus
dari sebuah data acak. Modus sendiri itu apa sih? Nah, modus adalah data yang paling sering muncul, atau di situ nanti bisa dikatakan data yang munculnya paling banyak, ya, yang munculnya paling banyak. Bukan datanya terbesar, nilainya terbesar, tidak, tapi yang munculnya paling banyak, ya. Nah, modus sendiri dibagi menjadi dua, yaitu modus tunggal dan modus ganda atau bimodus. Contohnya di sini ada nilai ulangan IPA kelas 6. Ada 78, 84, dan seterusnya sampai 86. Nah, nilai yang sering muncul berarti nanti kita urutkan dulu. Oh, yang terkecil 78. Kita cari 78-nya ada berapa. 78 kita coret 1, 2, 3. Oh, ada 3. Tulis 78, 3. 84 ada berapa? Kita cari 84 sambil kalian coret lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 84 ada 5. 86 ada 7. 90 ada 3. 94-nya ada 2. Berarti anak terbanyak mendapat nilai berapa? Yang anaknya paling banyak ya 7 itu 7 anak. 7 anak nilainya 86. Yang mendapat 86 ada 7 anak. Berarti modusnya adalah 86. Itu ya. Nilai yang sering muncul berarti 86 karena dia muncul 7 kali, sedangkan lainnya di bawah 7. Itu ya. Kemudian contoh di soal cerita. Nah, biasanya seringnya soal cerita itu untuk modus adalah ukuran sepatu. Karena apa? Untuk mengecoh. Nah, kalian lihat di situ. Sebuah di sini modus ya, modus yang soal cerita ya. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan modus dalam kehidupan sehari-hari. Contoh soalnya. Sebuah toko telah menjual 227 pasang sepatu dengan berbagai ukuran. Ukuran 38 terjual 39 pasang, ukuran 39 terjual 38 pasang, ukuran 40 terjual 37 pasang, ukuran 41 terjual 38 pasang, ukuran 42 terjual 36 pasang, dan selebihnya ukuran 43. Modus ukuran sepatu tersebut adalah ukuran titik-titik. Yang ditanyakan modus ukuran sepatu itu yang laku terjual berapa, ya. Jadi kita lihat dulu, kita tuliskan 38 ada 39 sepatu. Yang ukuran 39 ada 38 sepatu dan seterusnya. Yang 43 belum, maka yang 43 kita cari dulu. Dari mana? Dari jumlah seluruh sepatu dikurangi yang sudah laku terjual. Berarti dikurangi 39, 38, 37, 38, 36. Hasilnya 39. Kamu lihat yang terjual paling banyak itu jumlahnya berapa? Oh, 39. Yang terjual 39 di ukuran sepatu berapa sama berapa? Nah, yang 39 sepatu itu adalah ukuran 38 dan 43. Berarti modusnya ganda, yaitu ukuran 38 dan 43. Karena dua-duanya terjual paling banyak, yaitu 39. Gitu ya. Jadi nanti anak-anak tulis dulu di kertas orat-oratan itu. Yang ini terjual berapa, ini berapa, ini berapa, sisanya berapa. Nah, nanti dicari yang terjual paling banyak yang mana, itulah modusnya. Kemudian yang kedua adalah rata-rata atau mean, biasa disebut dengan mean. Ya, ini di sini buku tuliskan rata-rata. Rata-rata atau mean, tulisannya mean. Rata-rata atau mean. Siswa dapat menentukan rata-rata dari sebuah data. Cara mencari rata-rata adalah jumlah data dibagi banyaknya data.
Contoh, berikut nilai ulangan matematika Ani, 86, 92, 88, 77, sampai 96. Rata-rata nilai matematika Ani adalah, nah itu semua nilai tadi dijumlahkan, itu menjadi jumlah data, dibagi, nilai ulangannya ada berapa kali? Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8. Oh, berarti jumlah semua nilainya dibagi 8. 696 dibagi 8 sama dengan 87. Kemudian di sini mencari rata-rata, menentukan rata-rata dari diagram batang. Nah, di sini contohnya nanti biasanya soalnya berbentuk diagram batang, anak-anak disuruh mencari rata-ratanya. Nah, kita baca. Yang pertama, rata-rata penjualan buah di toko segar dalam seminggu adalah titik-titik. Di situ hari Senin sampai Minggu sudah ada datanya. Hari Senin 27. Itu karena di setiap 0 sampai 10 ya. Kemudian di 0 sampai 10 itu ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Ada 5 spasi itu ya. Setiap satunya berarti 2. Berarti 2. Nah, kalau di itu 26 agak ke atas sedikit berarti tambah 1, 27. Kita harus bisa membaca data tersebut. 27 tambah 28 tambah 32 tambah yang hari Kamis 40, hari Jumat 20, hari Sabtu 35, hari Minggunya 42. Nah, setelah kita bisa membaca diagram batangnya, kita jumlahkan semuanya, dibagi banyaknya hari ada berapa itu. Batangnya ada berapa? Oh, ada 7. Berarti jumlah semua datanya dibagi 7. 224 dibagi 7 sama dengan 32. Berarti rata-ratanya atau min-nya adalah 32 kg. Nah, kemudian untuk rata-rata dalam bentuk soal cerita biasanya bentuknya seperti ini. Rata-rata nilai ulangan 18 siswa adalah 80. Rata-rata nilai ulangan tersebut menjadi 81 setelah nilai Ani dan Beta dimasukkan. Nilai Ani lebih tinggi dari nilai Beta. Selisih nilai mereka berdua adalah 8. Berapa nilai Ani dan Beta? Bagaimana caranya? Caranya kita cari dulu jumlah nilainya ya. Jadi kalau 18 siswa tadi rata-rata kan 80. Berarti 18 dikali 80 adalah 1440. Ketambahan 2 anak, berarti 18 ditambah 2, kan ditambah Ani sama Beta. Nah, berarti 18 tambah 2, 20. Kalau 20 siswa menjadi 81, berarti 20 dikali 81, 1620. Setelah itu, kita selisihkan dulu nilainya. 1620 dikurangi 1440. Ketemulah 180 selisihnya. Berarti 180 itu adalah punyanya si Ani dan Beta. Nilainya Ani berapa? Kan selisihnya tadi 8. Sedangkan si Ani nilainya lebih tinggi. Nilai Ani lebih tinggi dari Beta. Di soal sudah dijelaskan. Berarti 180 kita tambah 8 dibagi 2. 188 bagi 2, 94. Sedangkan nilai Beta, karena yang 8 sudah diminta si Ani, lebih tinggi Ani, maka yang Beta kita kurangkan 8. 180 dikurangi 8 bagi 2. 172 dibagi 2. 86. Jadi nilainya Ani 94, nilainya Beta 86. Nah, itu kalau diselisihkan kan 8 ya itu ya. Gitu ya, dicoba dipahami lagi. Kalau misalnya mau lebih
Oh iya, aku udah bisa belum ya? Kalian tulis soalnya, kemudian dikerjakan. Hasilnya nanti sebagai kuncinya lihat video lagi. Sama nggak ya sama hasilnya Bu Guru? Itu ya. Oke, ini untuk rata-rata. Yang terakhir adalah median. Median atau nilai tengah. Median adalah nilai tengah yang diperoleh setelah data diurutkan mulai dari yang terkecil sampai terbesar dari setiap penyajian data. Jika jumlah datanya ganjil, maka mediannya adalah suku yang tepat berada di tengah. Tetapi jika jumlah datanya genap, maka mediannya adalah jumlah dua suku yang di tengah dibagi dua. Jadi langkah-langkahnya yang pertama data tersebut harus kita urutkan dulu. Kalau sudah diurutkan, kalau dia datanya ganjil, berarti nilai yang di tengah-tengah itu adalah mediannya. Kalau datanya genap, berarti dua nilai di tengah itu nanti dijumlahkan terus dibagi dua. Gitu ya contohnya. Di sini data berat badan siswa kelas 6 SD Sukamaju sebagai berikut. Nah, data yang pertama itu kan acak ya, dari 32, 34, terus 33. Maka harus kita urutkan dulu. Setelah diurutkan dari 32 sampai 35 itu, ternyata datanya genap. Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh, ada 20 siswa. Berarti di situ yang kita ambil adalah dua nilai tengahnya. Dua nilai data keberapa yang di tengah itu? Caranya nanti biar anak-anak nggak kesulitan, ngitungnya biar nggak kelewatan, dicorek kanan kiri. Kanan coret 1, kiri coret 1, kanan lagi, kiri lagi, kanan lagi, kiri lagi. Sisanya tengah di 2. Ya. Sisanya ada 2 di tengah itu. 33. 33-nya, oh ternyata yang tengah nilainya 33 semua. 33 ditambah 33 bagi 2, ketemulah. 66 bagi 2, 33 lagi. Di situ nilai tengahnya yang kita ambil data ke-10 dan data yang ke-11 ya. Nanti coba anak-anak kerjakan di buku masing-masing, kemudian caranya setelah diurutkan dicorek kanan kiri. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri terus sampai tertinggal 2 angka yang paling tengah. Itu kalau nilainya genap. Kalau jumlah datanya genap. Nah, bagaimana kalau jumlah datanya ganjil? Contoh yang kedua itu. Data ulangan matematika Linda selama semester 1 adalah ada 8, 7, 7, 6, 9, 8. 9 lagi. Ada berapa itu jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7. Oh, ganjil kan? Kalau ganjil, kita sisakan 1 di tengah. Coret aja kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Sisanya yang paling tengah ada 1 angka, yaitu 8. Berarti medianya adalah 8. Itu ya, nilai tengah, nilai yang berada di tengah-tengah. Gitu ya anak-anak, untuk memudahkan pokoknya intinya kamu coret aja kanan kiri kanan kiri kanan kiri, nanti sisa di tengahnya berapa. Kalau itu jumlahnya ganjil berarti 1 disisakan, kalau itu genap berarti 2 disisakan, jumlahkan bagi 2. Kesimpulan median seperti itu ya. Nah, semoga anak-anak bisa memahami. Jika anak-anak belum bisa memahami, diulang lagi dari awal, dilihat lagi dari awal. Besok ketika Google Meet, Bu Guru mantapkan lagi. Mungkin ini dulu yang Bu Reni sampaikan. Untuk contoh latihannya bisa anak-anak kerjakan di buku Ultra. Dan tetap semangat belajar dari rumah. Salam sehat selalu. Yuk kita tutup dulu membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.